Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fadila Muhammad Mahdi. Kali ini saya mereview dulu ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan menambahkan informasi umum dengan memanfaatkan fitur label dan juga mengunggah RPS, kontrak pelajar, dan file lain yang kapasitasnya di bawah 5 MB ya Bapak Ibu. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu ini ya, menambahkan fitur presensi dan mengelola presensi. Jadi di dalam LMS kali ini itu kita sudah difasilitasi ya. Difasilitasi fitur presensi ini yang nantinya akan terhubung dengan SDM. Jadi kita ketika ada kita menampilkan fitur ini di LMS kita, maka kita tidak perlu membuka lagi SDM-nya. Jadi kita bisa lebih mudah dalam mengelola presensi ya. Jadi nggak perlu membuka dua tab sekaligus ya, dimana yang satunya perkuliahan, yang satunya khusus untuk presensi gitu ya. Jadi di sini presensi akan tampil dalam satu aplikasi yang sama, yaitu LMS. Oke. Biar tidak berpanjang lebar lagi, kita mulai pelatihannya. Oke, ini tampilan yang kemarin. Nah, presensi ini kita akan buat satu kali ya, tapi akan berulang gitu ya, digunakan secara berulang. Jadi nanti beritahu mahasiswa setiap pertemuannya untuk mengisi presensi di bagian pengantar perkuliahan atau kontrak belajar itu ya. Jadi di sini kita akan tambahkan presensi ya. Jadi bagaimana menambahkan presensinya? Pertama-tama ya, kita tambahkan ini ya. Kita klik ini, add an activity or resource. Kita klik di sini. Kemudian masuk ke rekomendasi. Dan kita pilih attendance ya. Nah, ini dengan sendirinya kita sudah menambahkan fitur presensi. Oke, untuk presensi sendiri ingin diberi nama apa? Mau tetap attendance ya dalam bahasa Inggris, atau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia jadi presensi ya. Presensi perkuliahan misalkan. Bagian deskripsi tidak perlu ditulis, tidak perlu diisi apa-apa gitu ya. Ini cukup diisi yang atas ini aja ya, presensi perkuliahan. Kalau sudah selesai, kita klik yang save and display ini ya Bapak Ibu. Jangan save and return to course, tapi kita langsung save and display yang bagian tengah ini ya. Oke, maka tampilan selanjutnya akan seperti ini. Di sini ada session, kemudian ada add sessions, report, export, dan lain-lain ya. Jadi kita gunakan di bagian add sessions, report, sama export ya. Oke, kalau udah ada tampilan seperti ini, kita pilih add session ya Bapak Ibu. Sebelahnya session. Nah, maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kita zoom ya biar lebih jelas. Oke. Pada bagian awal add session ini ya, ini ada type, date, time, description. Nah, kita atur date-nya ya. Date ini adalah hari pertama perkuliahan, yaitu tanggal 4 ya, 4 Oktober 2021. Oke, kita gantinya tinggal diklik di situ aja, 4 Oktober 2021. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini jadwalnya disesuaikan ya. Misalkan perkuliahannya mulai hari Senin berarti 4 Oktober, kalau misalkan hari Selasa berarti 5 Oktober. Kemudian waktu perkuliahannya anggaplah pukul 7 sampai 8.40 ya. Jadi jam pertama dan kedua. Jadi kita tinggal isi di sini 7 sampai 8.40. Nah, itu kan untuk perkuliahan ya.
Tapi untuk absensi ini kita boleh sesuaikan gitu ya. Misalkan kita ingin lebih cepat atau lebih lambat gitu ya, jadi ini dipersilahkan. Misalkan saya inginnya dari jam 7 sampai jam 8. Jadi misalkan lewat dari jam 8 maka mahasiswa tidak bisa melakukan presensi lagi. Oke, setelah itu disesuaikan dengan jadwal perkuliahannya gitu ya. Maka kita perlu mengatur multiple sessions. Fitur di sini ya, ketika kita memilih untuk mahasiswa bisa melakukan atau absensi ini bisa dilakukan berkali-kali, maka kita cuma cukup buat sekali dan sampai akhir perkuliahan, akhir semester itu kita tidak perlu membuat lagi fitur absensinya atau fitur presensinya. Jadi di bagian multiple session ini ada kotak yang tulisannya repeat the session above as follows ya. Ini diklik, kemudian pilih harinya ya, karena tanggal 4 tadi kita pilih hari Senin. Nah kemudian repeat until ya, repeat every ini dibiarkan satu aja, kemudian repeat untilnya kita ganti sampai tanggal 22 Januari 2022 ya. Ini adalah informasinya akhir dari perkuliahan di semester ganjil 2021-2022. Oke, jadi di sini diisi 22 Januari 2022. Selanjutnya di bagian student recording kita klik allow students to record on attendance. Jadi di sini kita mempersilahkan mahasiswa bisa melakukan absensi secara mandiri. Hal ini gunanya supaya kita sebagai dosen, Bapak Ibu sekalian tidak perlu mencentang satu persatu, tapi biarkan mahasiswa yang mencentang sendiri sesuai dengan waktu yang kita berikan di awal tadi ya. Kalau saya sendiri di sini memberikan jadwalnya misalkan dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke, kemudian automatic remarking ini kita klik yes. Kemudian automatically select highest status available juga ini kita centang. Kalau sudah selesai kita klik add-nya ya. Oke, kalau sudah selesai maka tampilan di bagian session akan seperti ini ya. Otomatis ada 16 pertemuan. Oke. Jadi di sini kita sudah menambahkan presensi dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalkan ada satu hari kita ingin mengganti jadwal gitu ya, karena ada kesibukan atau yang lainnya gitu ya. Misalkan di pertemuan ketiga kita ingin ganti jadwalnya, nggak mau memindahkan misalkan dari hari Senin ke hari Selasa, kita klik ini ya, yang gambar gear ini, roda ini ya, ada tulisannya edit session. Nah ini edit sessionnya kita klik. Nah maka kita bisa ganti tanggalnya, misalkan tadinya tanggal 18 gitu ya, kita pengen ganti ke tanggal 20 misalkan, atau tanggal 19, jamnya tetap atau dirubah terserah ya. Yang lainnya masih sama. Nah tinggal kita klik save changes. Nah maka untuk pertemuan ketiga dengan sendirinya berubah ya, dari tadinya tanggal berapa tadi, tanggal 15 ya, sekarang berubah jadi tanggal 19 Oktober. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oh tadi tanggal 18 ya, jadi tanggal 19 sekarang. Nah kemudian untuk mengecek kehadiran kita bisa klik tanda segitiga ini ya, tanda segitiga ke kanan, tag attendance. Nah di sini akan tampil, nanti di sini ada nama mahasiswanya ya di first name ini. Nah kemudian di sini ada keterangan hadir tidak hadir. Nah nanti di sini akan terisi nih kehadirannya itu P sama A ya, P
P itu berarti present atau hadir, dan A itu absen, berarti nggak hadir. Itu bisa dicek gitu ya, misalkan ada mahasiswa yang lupa absen, nah berarti kita bisa absenkan. Atau ada mahasiswa yang absen ya, atau menyatakan hadir tapi tidak ada di Zoom atau tidak mengumpulkan tugas-tugas tertentu, maka dosen itu bisa menggantinya ke bagian A ini ya, atau absen. Kalau misalkan sudah ada perubahan yang dibuat, kita klik save attendance-nya, nanti akan terekap secara otomatis di bagian sininya, nanti akan berubah. Oke. Mungkin sampai di sini dulu terkait dengan pengelolaan absensinya. Semoga bisa dipraktekkan dengan lancar sehingga kita bisa menggunakan LMS ini dengan mudah dan memudahkan proses perkuliahan para mahasiswa juga. Saya undur diri dulu Bapak Ibu, semoga bisa dipraktekkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.